yang keempat sarasian sejarah, kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara sarasian sejarah pada siang pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Duduk dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup, terima kasih dengan berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita nikmat hidayah, Islam, iman, dan kesehatan, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di pertemuan kali ini dalam sarasian sejarah, ya, peranan pemuda Batul, ya, memperingati Sumpah Pemuda. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan teman-teman semua, ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Bantul yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah, ya, saya belum tahu ini. Yang kami hormati juga Pak Farid, ya, Mas Farid, dan juga Bapak Moderator, ya, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Sambil perkenalan, ya Muhammad Iqbal Bersyada, mengajar di jurusan sejarah Universitas PGRI Yogyakarta, ya. Alamat tempat tinggal saya di Bangun Jiwo, ya, di Sripitan Bangun Jiwo. Kalau mau ke Tugu Gendong, ya, berarti dari Kelurahan Bangun Jiwo arah Tugu Gendong, nanti ada Coklat Monggo, ya, sebelum Coklat Monggo itu di situ ada perumahan Sripitan. Teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia, momentum ini merupakan menurut saya sangat penting, ya, Sumpah Pemuda, di mana cikal bakal berdirinya negara ini salah satunya berawal dari Sumpah Pemuda ini, ya. Maka dari itu, untuk merefleksikan Sumpah Pemuda ini menurut saya sudah tepat, ya, teman-teman dari panitia, dari Dinas Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mengapa saya katakan tepat? Karena kalau kita melihat sejarah, ya, sejarah itu harus ada yang namanya aspek kontinuitas, ya. Kontinuitas itu adalah sejarah tidak hanya membicarakan peristiwa-peristiwa masa lalu saja, ya, namun bagaimana sejarah itu adalah masa depan. Nah, ini menarik. Sehingga orang yang belajar sejarah itu pasti akan mampu menggambarkan bagaimana masa depan itu akan berlangsung berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Dan kalau kita lihat peranan pemuda di tonggak berdirinya bangsa ini sangat vital, ya. Kita lihat 1928 itu ada gerakan pemuda, ya. Kemudian menggerakkan pergerakan nasional kemerdekaan, ya. Kemudian Pak Bung Karno naik menjadi presiden, Bung Karno turun juga karena gerakan pemuda juga, ya. Kemudian Pak Harto turun karena gerakan pemuda juga, ya. Jadi gerakan kepemudaan ini menurut saya sangat penting, ya. Nah, bagaimana sebenarnya yang sekarang yang harus kita lakukan? Bagaimana merefleksikan Sumpah Pemuda ini dalam konteks kekinian. Nah, ini nanti yang akan dibahas juga oleh Mas Farid juga, ya, bagaimana sebenarnya peranan pemuda seperti itu. Teman-teman semua yang saya hormati, kalau kita lihat sejarah Sumpah Pemuda, karena bagian saya sejarah Sumpah Pemuda, saya akan mendiskusikan sekilas tentang bagaimana sebenarnya proses Sumpah Pemuda itu berlangsung. Kita akan berdiskusi bersama. Mungkin slide-nya bisa dibuka, ya. Saya akan berdiri saja. Ya.
Ya, jadi sejarah Sumpah Pemuda itu diawali dari suatu keadaan masyarakat Indonesia yang serba ketertinggalan. Ya, ini awalnya dari itu, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia itu yang terpuruk. Ya. Mengapa terpuruk? Karena proses penjajahan yang bertahun-tahun. Ya. Belanda masuk, kolonialisme menjajah dan sebagainya. Tanam paksa, ya. Daendels bertahun-tahun ini yang menyengsarakan rakyat. Ya. Sehingga nanti bagaimana pemuda itu berkumpul untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Baik, lanjut Mas. Nah, beberapa poin penting catatan saya yang pertama adalah kolonialisasi dan politik belah bambu itu yang merubah tatanan pemerintahan. Ya. Kolonialisme itu penjajahan, ya, menghisap, eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia kita. Ya. Politik belah bambu itu divide impera, ya, pecah belah. Ya. Bagaimana pribumi, rakyat diadu dengan rakyat, ya. Misalnya yang perang itu di Jawa, diadu mendatangkan orang-orang Bugis ke Jawa, dan kita mengadu domba di antara kita sebenarnya. Ya. Kemudian antara kerajaan satu diadu domba dengan kerajaan lain sehingga pecah dan sebagainya. Kita masih ingat perjanjian Giyanti itu, bagaimana kolonialisme Belanda membelah Mataram yang tadinya satu terpusat, ya, menjadi beberapa wilayah, ya, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Pakualaman, seperti ini. Politik pecah belah, ya. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lain di Aceh, Parangpati dan sebagainya. Itu adalah bagaimana masyarakat Indonesia supaya dipecah, supaya tidak bersatu. Ya, kolonial sangat takut kalau masyarakat kita bersatu, sehingga jangan boleh ada gerakan-gerakan yang bersifatnya nasional, nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah westernisasi. Westernisasi ini juga yang membuat gerakan-gerakan pemuda itu bersatu. Belanda masuk ke Indonesia itu tidak hanya membawa, tidak hanya menjajah, tidak hanya mengeksploitasi, tapi mereka juga membawa nilai-nilai budaya Western, Barat. Maka kalau kita membaca hasil-hasil riset tentang keraton-keraton Solo maupun Yogyakarta, itu juga bagaimana dulu raja-raja pada waktu kolonial itu, ya, agaknya juga terpengaruh dengan nilai-nilai budaya Western juga. Ya, ini saya lihat terjadi juga di Kasunanan Surakarta dan di Mangkunegaran, ya, modernisasi. Ya, nanti seperti itu. Termasuk juga politik etis. Nah, politik etis ini juga nanti membentuk sebuah kesadaran nasional para pemuda kita. Politik etis itu adalah politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang intinya mereka itu menginginkan rakyat jajahan itu tidak hanya dieksploitasi terus-menerus, ya, hasil buminya tidak dieksploitasi terus, sumber daya manusianya diperas terus, tapi mencoba untuk dikembangkan dan disejahterakan, termasuk pendidikannya. Ini politik etis, ya, nanti oleh Van der Venter. Itu nanti yang memunculkan para tokoh-tokoh bangsa, pemuda-pemuda ini mulai bersekolah di sekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah Hindia Belanda. Awalnya pada waktu itu abad ke-19 jarang sekali pemuda itu yang sekolah tinggi, ya, jarang. Bahkan catatan saya tahun 1900 ke sini, ya, sebelumnya itu 70% masyarakat Indonesia masih buta huruf, ya. Dan ini yang menyebabkan nanti bagaimana para tokoh-tokoh pemuda belajar dan membangun kesadaran nasional bahwa pemuda masyarakat Indonesia harus terdidik, harus cerdas, harus sekolah, ya, pendidikan. Nah, kemudian selain itu kalau kita mencatat lagi ada yang namanya terbentuknya kelas sosial baru, ya, elit, non elit, bangsawan, pedagang, dan wong cilik. Ya. Proses penjajahan kolonialisasi ini menyebabkan kelas-kelas sosial, ya. Kelas-kelas sosial elit dan non elit. Elit itu biasanya kaum bangsawan, ya, biasanya yang berdarah biru, ya. Kalau dulu biasanya kalau di Jawa yang depan namanya ada gelar-gelar, ya, ada KRT, RMT, kemudian apa namanya,
Bendoro dan sebagainya itu kelas-kelas daerah biru mereka mendapatkan privilege, kemudahan-kemudahan untuk sekolah, yang mendapatkan pendidikan. Namun kayak orang kebiasaan, para pedagang, wong cili itu sangat susah, ya. Untuk sekolah hampir sulit, ya. Kalau tidak punya akses ke sana. Pedagang, apalagi wong cilik, wah itu susah sekali, ya. Itu nanti ini menjadi latar belakang terbentuknya kesabaran nasional. Mungkin berlanjut. Lanjut, Pak. Nah, saya lanjutkan. Nah, sebelum abad ke-19, mengapa Indonesia itu tidak merdeka-merdeka? Jawabannya yang pertama adalah sebelum abad ke-19 perjuangan masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Jadi Jawa berjuang sendiri, Sunda berjuang sendiri, Sumatera berjuang sendiri, NTB berjuang sendiri, sehingga ini mudah sekali dipatahkan. Bahkan perang Jawa di Diponegoro itu bisa dipatahkan karena masih skupnya Jawa. Walaupun itu meluluhlantahkan keuangan Belanda, itu bersifat kedaerahan pertama. Makanya kalau gerakan-gerakan pemuda masih kedaerahan akan sulit. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi pendidikan. Ya. Pak Lurah, mohon maaf kalau berdiri. Ya. Stratifikasi pendidikan, masih ada kelas-kelas pendidikan. Wong cilik, rakyat biasa nggak bisa sekolah tinggi-tinggi. Ya. Yang mendapatkan beasiswa, yang mendapatkan sekolah tinggi hanya orang-orang yang berpengaruh atau keluarga dari bangsawan, sehingga sulit, ya, sekali untuk sekolah tinggi. Maka berbahagialah kita yang bisa kuliah, ya, 1, S2, sama S3 dulu sulit sekali. Hampir tidak mungkin orang biasa bisa belajar, ya. Kalau tidak, orang biasa itu kaya atau punya sawah yang berhektar-hektar, ya. Biasanya mereka yang punya sawah, punya ladang itu jual, punya kerbau jual, sapi jual supaya anaknya sekolah, distopia. Orang tua dulu seperti itu, supaya anaknya kuliah atau sekolah, kemudian nanti menjadi pegawai, ya, pegawai Hindia Belanda. Kemudian yang ketiga, catatan saya adalah indeks buta huruf masih sangat tinggi. Indeks buta huruf masih sangat tinggi. Jadi bahkan catatan saya lebih dari 70% tahun 1990 buta huruf. Ini kan luar biasa, ya. Orang-orang biasa yang mulai huruf itu biasanya di Pantura atau di basis-basis pesantren, ya. Nah, mereka hurufnya Jawa Pegon, ya. Di Arab tapi bahasa Jawa, ya. Nanti yang mulai huruf itu biasanya golongan-golongan kelompok-kelompok santri. Yang lainnya orang biasa sangat sulit, ya. Sangat sulit untuk bisa membaca dan menulis waktu itu. Pesantren sebagai budaya tandingan, ini saya melihat juga peran pesantren sangat kuat, terkadang menjadi oposisi. Maka gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan keagamaan itu salah satu basis-basisnya pesantren. Catatan saya terakhir di Diponegoro itu gerakan-gerakan sosialnya menggunakan basis-basis kekuatan pesantren di pegunungan, ya. Ada Tegalsari, kemudian ada di Watucono, Gunung Pring dan sebagainya, di pinggir-pinggir itu, di gunung-gunung itu membangun kekuatan. Kekuatan apa? Oposisi terhadap pemerintahan kolonial. Dan juga para santri, para kiai saya juga waktu abad 19 menjadi corong kekuatan, ya. Kekuatan gerakan sosial, ya. Yang kelima adalah isu nasionalisme dan pan-islamisme. Pada abad ke-19 isu-isu nasionalisme sangat kuat. Nah, isu ini dulu yang ditangkap oleh para pemuda yang sekolah di sekolah-sekolah tinggi seperti Stovia, Austria dan sebagainya, sekolah Belanda. Paham-paham Marxisme, ya, Leninisme, nasionalisme, termasuk kesatuan Islam, pan-Islam itu, buku-buku pemikiran seperti itu yang dibaca oleh para tokoh-tokoh bangsa. Bung Karno bahkan menulis Marxisme, ya, kemudian Marxisme, Marxisme dan nasionalisme. Bung Karno menulis 3 itu, ya. Itu para pemuda sudah mulai menangkap, membaca peta pemikiran dunia, termasuk nasionalisme dan pan-islamisme.
Kemudian yang keenam, dampak kultur stelsel, ya, tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, ya, tanam paksa bertahun-tahun dimeras dan sebagainya, diambil kekayaannya, diambil dan sebagainya, tanam paksa. Kemudian tahun 1870 sampai 1900 mulai dikembangkan politik balas budi atau politik etis tadi, ya, politik balas budi. Lanjut Mas. Nah, bagaimana menyikapi keadaan sosial yang seperti itu? Sikap elit lokal terhadap sistem penjajahan yang seperti itu ada beberapa pandangan. Catatan saya yang pertama, munculnya jaringan pelajar yang terdidik, ya, karena sekolah, karena kuliah di sekolah-sekolah Belanda itu mereka membaca buku-buku impor, buku-buku pemikiran Barat, ya, nasionalisme, Leninisme, Marxisme, ya, komunisme, kan semua dibaca semua oleh para tokoh bangsa. Ini kemudian muncul namanya spirit nasionalisme, terilhami. Ya, para pemuda-muda, para tokoh bangsa, Bung Karno, Bung Tomo, dan sebagainya itu terilhami dengan semangat nasionalisme. Yang Islam berarti terilhami dengan semangat pan-Islam yang digerakkan salah satunya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, itu nasionalisme, pan-Islam, kesatuan Islam. Nah, pembentukan perkumpulan organisasi sosial politik keagamaan itu kemudian setelahnya. Setelah para tokoh-tokoh tadi membaca pemikiran-pemikiran tadi, nasionalisme, Islam, Leninisme, Marxisme, kemudian para pemuda ini bergabung membentuk organisasi-organisasi sosial politik keagamaan. Yang ini nanti mengilhami nanti proses pergerakan nasional. Ya. Salah satunya adalah Budi Utomo, ya, ada indisi partai, Muhammadiyah, NU, Persis, dan sebagainya. Itu organisasi-organisasi sosial, politik, keagamaan, ya, yang didirikan oleh para tokoh bangsa. Kemudian nanti menyiapkan proses kemerdekaan nanti setelahnya. Di sisi lain juga dibentuk perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah, ya, pemuda Bantul, pemuda Jogja, pemuda Jawa, pemuda Banten, Jem Jawa, Jem Banten, itu berkumpul, ya, organisasi kepemudaan daerah. Ya. Nah, catatan saya juga pada tahun 1900 itu di Jawa ada 70.000 orang, ya. Di Jawa itu 1900 itu ada 70.000 orang Eropa, mayoritas pegawai sipil Eropa. 70.000 sudah banyak orang Eropa, makanya mungkin keturunan-keturunannya masih banyak ya sampai sekarang ada yang mirip Eropa mungkin masih ini ya apa namanya keturunan Eropa ini. Cina 280.000 tahun 1900. Ini saya catatan dari punya Reclef ya. Kemudian Arab 18.000 jiwa. Ini tahun 1900 di Jawa 70.000 orang Eropa sudah ada, 280.000 jiwa orang Cina di Jawa. Cina 280.000, Arab 18.000. Ini ya, lanjut. Ya. Nah, setelah berkembang nanti munculnya elit modern. Tokoh-tokoh pemuda tadi berjuang, muncul elit modern, mengembangkan bersama. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Nah, beberapa hal penting yang perlu kita catat bahwa pemuda-pemuda ini nanti mengembangkan proses pergerakan nasional ya, yang mempersiapkan apa yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Lanjut Mas. Nah, pada kongres kedua Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928, catatan saya di Jakarta itu terbentuk kesadaran nasional melawan penjajahan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I ya, PPPI. Catatan saya Sumpah Pemuda itu biasanya di 3 gedung ya. Yang pertama di gedung Katolik John Lennon Bonn atau KJB, kemudian pada kongres hari pertama itu Muhammad Yamin ya, menguraikan hubungan persatuan pemuda,
Muhammad Yamin menjelaskan ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia: sejarah, pendidikan, dan kemauan. Ada 3 faktor. Rapat kedua di gedung OS Java Bioskop membahas pendidikan. Hasilnya adalah anak-anak wajib dididik secara demokratis. Rapat ketiga di gedung Indonesia Club BIS Ramat membahas pentingnya nasionalisme dan demokrasi yang tak terpisahkan dari pergerakan nasional. Ini yang dibahas di Sumpah Pemuda. Lanjut terakhir. Nah, ini isi Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa dan berbahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Nah, sebagai penutup, mungkin saya memberikan masukan untuk ke depan. Pada era sekarang ini sebenarnya nasionalisme pemuda yang seperti apa yang harus dikembangkan? Saya menamakan dengan nasionalisme baru pemuda atau the youth news nationalism. Ya. Pertama, nasionalisme prestasi. Ya. Jadi para pemuda harus berjuang dengan lewat apa? Lewat ayo bahu-membahu semuanya dengan bidang masing-masing, kegiatan masing-masing untuk berprestasi. Yang sekolah ya prestasi sekolahnya, yang bekerja ya pekerjaannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah nasionalisme profesi. Profesi apapun, marilah kita ayo sikap nasionalisme, semangat kepahlawanan, kebangsaannya kita tanamkan di profesi kita masing-masing. Jadi ada 2, nasionalisme prestasi dan nasionalisme profesi. Terima kasih dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali lagi. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal. Selanjutnya kita lanjutkan sambutan tuan rumah oleh Bapak Lurah Siti Mulyo, Bapak Haji Juwaini SE. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-bapak dari Kabupaten Bantul barangkali ada, kemudian dari narasumber yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami dambakan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita diperkenankan untuk berkumpul di pendopo Kelurahan Sitimulyo. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan kebanggaan bagi Kelurahan Sitimulyo bahwa pada saat ini ditempati berkumpulnya pemuda pemuda dari Kabupaten Kabupaten Bantul yang nantinya akan juga memberikan inspirasi dari pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Sitimulyo. Atas nama Kelurahan mengucapkan, walaupun sudah terlambat, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pada siang pagi hari ini. Barangkali di dalam menanggapi dan memfasilitasi tempat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi tadi saya sendiri datangnya terlambat, mohon maaf. Al-insan mahalul khotai wa nisyan, dan apes lali, kebetulan baru lali dari. Jadi setiap ada hari libur saya itu langsung ke sawah gitu. Juga memberikan inspirasi kepada pemuda-pemuda, karena sekarang ini pemuda itu jarang sekali yang mau ke sawah. Bahkan ini adalah sangat penting, karena apa? Karena besok itu yang mau meneruskan ke sawah itu siapa? Sampai saat ini kami tunggu-tunggu belum muncul. Walaupun dengan jalan apa kita teringat ya. Teringat akan kata-kata mutiara, janganlah kau bertanya pada dirimu tentang apa yang diberikan pada negerimu, tapi bertanyalah kepada dirimu tentang apa yang akan
kau berikan kepada negerimu. Sekali lagi, janganlah bertanya kepada negerimu tentang apa yang akan diberikan padamu, tapi bertanyalah pada dirimu tentang apa yang akan kau berikan pada negerimu. Dan juga teringat kata-kata mutiara dari Bung Karno, ya, dari Bung Karno yang sangat santun. Karena apa? Ketika berhadapan dengan orang tua, Bung Karno mengatakan, berilah aku 1000 orang tua, akan aku cabut gunung Semeru seakan-akannya, dan berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Ini adalah kata-kata mutiara sebenarnya untuk memberikan spirit baik terhadap orang tua maupun kepada pemuda. Untuk itu, karena selama ini sudah banyak sekali waktu yang tersita hanya disibukkan oleh WA atau gadget yang digunakan sekarang ini, sehingga banyak yang terlupakan. Maka saya terima kasih sekali adanya kegiatan seperti ini, karena kalau pemuda sekarang tidak dikenalkan dengan sejarah-sejarah terdahulu, saya yakin, apalagi sekarang kelihatannya pelajaran sejarah di sekolah sudah hampir tidak ada. Dan juga pemuda-pemuda untuk membaca buku-buku itu sangat sulit kalau tidak diingatkan mulai sekarang, kapan lagi. Terakhir, sekali lagi, barangkali di dalam menanggapi kehadiran adik-adik pemuda dari Kapanewon Kabupaten Bantul dan juga bapak-bapak dari Kepala Dinas Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kru dan juga dari narasumber, apabila di dalam menanggapi, memfasilitasi dan juga kekurangan segala sesuatunya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang yang mau dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Muhammad Ishak dari KNPI DPD Bantul untuk waktu dan pasar presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang saya hormati Bapak Muhammad Tebar dan yang hormati Bapak Lurah Desa Kalurahan Siti Mulyo, dan yang saya hormati Pak Guru saya Pak Muda, tetangga, alhamdulillah tetangga Selatan yang memiliki telah jumatan saking Dinas Kebudayaan, dan terima kasih atas undangannya dan kerjasamanya dengan KPI Kabupaten Bantul, dan juga luar biasa teman-teman Karang Taruna ini ya, Karang Taruna Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini ada saya, ada Bantul, ada Siti Mulyo sendiri, luar biasa. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Saya kira cukup pas kalau ini audiensinya teman-teman pemuda dan bapak-bapak, ibu, dan bapak-bapak sound system. Terima kasih yang luar biasa menyukseskan acara pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang sudah mengundang kami, dan ini langkah bagus sehingga nanti dari semua dinas di Kabupaten Bantul ini bisa kolaborasi bersama-sama untuk development pembangunan, karena pemuda ini sebagai agen development, tidak hanya agen perubahan aja, tapi juga agen pembangunan dan juga agen sebagai pemberdayaan di Kabupaten Bantul. Sebelum saya melangkah ke sedikit penyampaian dari kami, dari KNPI, yang pertama saya minta semangatnya teman-teman semuanya. Saya bilang siapa kita, teman-teman
bilang pemuda Indonesia. Saya bilang pemuda Bantul, teman-teman semuanya bilang Bantul Jaya, gitu ya. Pemuda Bantul, Bantul Jaya. Gitu. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Pemuda Bantul, Bantul Jaya. Sudah paham? Ya, ini cukup untuk menyemangati kita semua, Bapak. Saya bilang, siapa kita? Pemuda Indonesia. Pemuda Bantul, Bantul Jaya. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi Pak Lurah sudah mengingatkan kita ketika kita di kalau 1000 orang tua itu bisa mengangkat akar Gunung Semeru dengan akarnya. Kalau kita cukup 10 pemuda bisa menunjang dunia. Bayangkan di Bantul pemuda itu ada 30% dari penduduk di Kabupaten Bantul. 30%-nya kalau kita sekarang sudah 1 juta di Spendut ya. Kalau berarti sekitar 300.000 itu sudah masuk di umur pemuda antara umur 20 tahun sampai 35 tahun. Kalau saya 38 tahun karena KSB KMPI sampai 40 tahun ya Mas Teddy ya. Nah, jadi kalau Karang Taruna mungkin undang-undangnya berbeda, mungkin sampai 45 tahun, benar kan? Dinas sosial, nah itu berbeda-beda regulasi dari kriteria umur kita masuk di kepemudaan. Untuk melangkah itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hadianto. Saya diamanai oleh teman-teman. Kalau dulu di Sumpah Pemuda ya Pak Iqbal ya, Jom Java, ada Jom Sumatera dan sebagainya. Kalau di Bantul itu ada 23 OKP ya. Itu ada teman-teman OKP, Mas Sultan ya, alhamdulillah. 23 OKP yang terhubung di KNPI Kabupaten Bantul, itu gerakan-gerakan pemuda dan juga organisasi kemanusiaan pemuda. Itu ada 23 yang tercatat di kami. Itu ada pemuda Ansor, ada pemuda Fatayat, ada pemuda Muhammadiyah, ada pemuda Nasyatul Asia, ada pemuda Katolik, ada pemuda Persada Hindu, ada Garda Bangsa, ada juga gerakan pemuda mahasiswa Indonesia, dan semuanya kita selalu komunikasi, selalu bekerja sama untuk membangun Kabupaten Bantul ini. Tepuk tangan untuk organisasi kepemudaan di Bantul. Dan salah satu gerakan pemuda juga di Karang Taruna, ini bagian dari kita, juga banyak yang berperan di Karang Taruna. Saya dulu juga aktif di Karang Taruna, tapi karena sudah langsung aktif di gerakan mahasiswa, langsung fokus ke karena kuliah, maka fokus ke dunia mahasiswa. Nah di sini peran sekarang saya diamanai di DPD Kabupaten Bantul, dan saya juga diamanai juga koordinator ambulan Muhammadiyah Kabupaten Bantul, dan juga wakil ketua PDPD Kabupaten Bantul, pengawas bungkal di Kalurahan Bantul, Pak. Nah, sebagai peran kita untuk mengawasi kinerja bungkal di Kabupaten Bantul juga, kita juga sering, dan koordinator ekonomi kreatif juga di Pogawis, dan juga koordinator bidang kemanusiaan di BPMT Yogyakarta, dan juga saya juga aktif di masih ketua takmir di kampung saya sendiri di Karanggayam, Pak. Nah ini pemuda harus berperan di situ. Saya nggak mau ngomong kalau tidak ada ketauladan di situ. Itu organisasi Karang. Sebelumnya banyak sekali, nanti tidak saya tulis sebagai awal aja di sini, karena teman-teman juga bisa berperan dimanapun Anda berada. Ketika kita di 1000 anak muda di Bantul, Anda ada di situ. Ketika di situ ada 100 aja pemuda di situ, Anda juga di situ. Tapi hanya 1 aja di situ. Di Siti Mulyanya hanya 1, itu Anda yang ada di situ. Itulah pemuda Bantul. Tepuk tangan semuanya. Next.
tadi sudah disampaikan kalau sejarah, saya kira akademisi Pak Iqbal sudah menyampaikan. Tapi peran kita sebagai pemuda di sini, saya langsung ke sub bidang-bidang yang mungkin bisa kita diskusikan, di mana problematika di Kabupaten Bantul, khususnya di Bantul, apa peran kita untuk sebagai refleksi kita di Sumpah Pemuda ini. Kalau isi Sumpah sudah tahu semuanya, bertumpah darah Sumpah Bangsa Indonesia itu tadi sudah berbahasa Indonesia, saya kira sudah hafal semuanya. Next. Nah, untuk itu KNPI sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu berdiri tahun 1973, 23 Juli. Kalau Karang Taruna berdiri tanggal Mbak Diah? Karang Taruna berdiri tahun? Nah, ayo, Karang Taruna berdiri tahun? 62. Masih salah. 60 ya, 1960. Nah, ini sejarah harus tahu. Karang Taruna itu sejarahnya apa? Gitu ya Pak Iqbal ya. Yaitu tanggal 26 September itu kelahirannya, benar Pak? 26 September. Kalau KNPI 23 Juli. Nah, teman-teman juga nanti bisa buka di literasi digital yang sekarang mudah sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Lurah, Pak Iqbal juga bahwa kita penjagaan terbaik bagi generasi muda adalah contoh yang baik bagi generasi tua. Ini penting Pak. Generasi tua juga butuh tauladan untuk menjadi penjagaan bagi pemuda-pemuda kita, generasi muda. Kalau di Bantul ini generasinya tuanya aja rusak, otomatis pemudanya akan rusak juga kalau birokrasi ini kita tidak mendidik edukatif yang baik untuk penyelenggaraan pemerintah kita. Ini juga harus perlu kita bareng-bareng bahwa bapak-bapak kita di birokrasi harus menjadi tauladan yang baik. Kalau nggak baik, ya kita nasihati. Kita sebagai pemuda tidak diam-diam aja. Diam memang sebagian dari iman, tapi kalau jenengan restorasi jenengan, ucapan jenengan itu lebih berlian ketika jenengan ucapan itu bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Bantul. Setuju teman-teman? Ya. Next. Nah ini langsung menuju muda itu baperan atau berperan teman-teman. Semuanya bisa. Ya, Mbak Diah itu kalau disakiti pacarnya baperan. Gitu Mbak Diah? Enggak juga. Ya. Pemuda baperan itu relatif. Memang seperti itu. Tapi kalau muda harus berperan, itu harus. Peran dimanapun kita harus di situ berada di situ. Next. Peran sosial dan kemanusiaan. Jelas teman-teman harus berperan di kalurang-kalurang, di sini kalurang FPRB nih Pak Lurah ya. Itu jenengan tetap berperan di sini. Ada teman-teman yang ada di sini yang berperan di FPRB? Ada ya? Nah ini monggo, ini bagian dari kita untuk berperan dalam sosial kemanusiaan. Saya mendata teman-teman kepemudaan umur berapa yang menjadi relawan-relawan di kalurahan-kalurahan Bantul. Itu saya minta untuk berperan di situ. Karang Taruna luar biasa, sudah banyak yang aktif di situ, dan teman-teman pemuda di kampung-kampung juga banyak di situ. Itu bagian dari kita untuk berperan di situ. Selanjutnya mitigasi dan sebagainya itu harus tahu. Filantropi muda, kita juga punya jiwa filantropi kita. Kita nggak mampu bertenaga, kita nggak mampu bergerak sendiri, maka kita juga harus menjadi seorang filantropi. Kita mengelola zakat infak sodako, mengelola donasi, donatur dan sebagainya untuk kemaslahatan umat atau masyarakat di Kabupaten Bantul. Itu harus seperti itu kita jiwa kita. Karena apa? Kita hidup ini adalah hidup sosial. Kita harus berperan di situ. Yang kedua adalah peduli disabilitas, ODGJ dan sebagainya di Kabupaten Bantul. Kemarin saya juga di dinas sosial juga
ODGJ juga masih banyak yang perlu kita perhatikan, disabilitas juga seperti itu. Kita harus berkolaborasi di situ. Komunitas yang positif ini harus kayak Klitian, itu komunitas yang negatif. Yang positif, saya sering keliling di Paseban, di Jalan Bantul, di jalan-jalan yang sepi. Ini kita ada komunitas King, komunitas apa mas, Vespa dan sebagainya, itu positif. Kalau kita arahkan positif, nah ini pemerintah harus juga hadir di situ, menjadi fasilitas sebuah pranata sosial yang tidak formal, tidak ada legal formalnya. Ini juga menjadi harus terhubung. Kalau kita kan KNPI ada 23 itu yang tercatat, yang berdiri punya ADAT dan sebagainya, ya komunitas yang banyak sekali. Ada komunitas sepeda, ada komunitas ibu-ibu galak, terus ono saya ini, ono mak-mak, komunitas banyak sekali. Nah, itu ada muda-muda, semuanya itu juga harus kita tindak di situ semua. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Di Undang-Undang 40 2009 itu kita wajib memfasilitasi ruang kepemudaan, baik olahraga, baik semua. Maka dari itu kita mulai sekarang Kabupaten Bantul harus menjadi kabupaten yang layak pemuda. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini tapi harus berjuang. Kemarin dari DPRD masih belum semangat. Nah, ini nanti Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati perlu saya semangatin lagi karena ada pergantian suksesi, maka harus dari bawah lagi. Next, peran politik. Nah, jenengan alhamdulillah sudah aktif di Karang Taruna, aktif di organisasi kepemudaan, dan itu bagian dari jenengan untuk berlatih kepemimpinan di situ. Kita memimpin di RT, oke lah, bagus. Kita memimpin di dusun, oke. Pak Lurah luar biasa, muda-muda harusnya ya Pak Lurah ya sekarang. Nah, sekjen kita KNPI, Mas Durori itu sudah alhamdulillah jadi lurah di Sendang Sari, Bantul. Nah, itu bagian dari kita untuk partisipasi di situ luar biasa. Di Dewan Legislatif juga seperti itu. Mbak Armi bagian dari organisasi kepemudaan, atau Mas Miko dan sebagainya, itu teman-teman yang masih muda yang berperan di Dewan. Ini saya kira teman-teman nanti bisa berperan di situ. Kepartean jelas ya, itu menjadi bagian dari alat politik kita untuk di kekuasaan. Tapi monggo, itu hak prerogatif teman-teman. Semua partai bagus. Yang jelas pelakunya partai yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. OTW Bantul Layak Pemuda itu perlu saya minta nanti dukungannya semua bahwa Bantul adalah layak pemuda. Ini perlu ada 5 item yang sangat perlu kita siapkan, baik dari tata kelola di Kabupaten Bantul dan manajemen kepemudaan dan regulasi di pemuda juga harus kita lakukan. Next, sebelum langkah ke lingkungan, saya bilang siapa kita? Oh, Pak. Nah, saya ulangi, siapa kita? Pemuda Bantul. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Perang lingkungan. Nah, ini sangat saya tegaskan di sini sebagai kita masih peduli kita masih kurang. Sampah ini mosok besok Siti Mulyo terus menjadi tuan rumah pembuangan sampah. Pemuda harus berpikir, ya. Sekarang pengelolaan sampah apakah harus ke TPA, tempat pembuangan akhir? Tidak, seharusnya bisa berhenti di tempat pembuangan sementara setiap kelurahan. Itu harus besok pemuda semuanya harus berkolaborasi. Kemarin Pak Lurah ini menjadi momen yang tepat ketika Pak Bupati mengatakan 2025 bebas sampah. Nah, ini konsekuensinya harus jelas. Kemarin saya minta konsepnya Pak Lurah. Gimana itu konsepnya? Kalau kita belum jelas konsep terukur, 2025 itu nggak lama teman-teman. Bebas sampah.
Piungan masih menjadi tempat pembuangan akhir. Ini harus kita pemuda harus berperan di situ. Gimana caranya TPS 3R di setiap kalurahan itu menjadi tempat pembuangan akhir? Berpikirnya gimana? Di situ harus ada alat yang namanya refuse, ya, pengolahannya, ya, pemilahannya, dan juga residunya itu jangan sampai dibuang di TPA Piungan ini. Ini gimana caranya? Karena itu ada sebenarnya. Teman-teman, kemarin saya ketemu dengan relawan-relawan sampah. Saya kira harapannya masih ada, masih bagus. Kalau nanti semua kalurahan dan dinas DLH kemarin sudah ketemu juga, sepakat besok kita nanti memberi edukasi dan pembinaan dan pendampingan untuk teman-teman pemuda di kalurahan masing-masing untuk membuat sebuah TPR 3R yang benar-benar akhir sampahnya di situ. Jadi kita tidak punya TPA di Bantul. Itu yang harus kita harapan itu kita sampaikan di semua kalurahan kami. Tidak mudah itu teman-teman, karena edukasi di masyarakat juga perlu bertahap ya Pak Lurah. Karena memilah sampah dan sebagainya itu harus butuh edukasi yang bertahap. Berkebun, bertani dan sebagainya, Pak Batul. Saya kira taruna tani harus kita galakan lagi, Karang Taruna ini. Taruna tani, ya, teman-teman besok bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian. Pak Yus kemarin sudah ketemu. Gimana kalau kita pemuda Bantul ini perlu kita konsolidasikan untuk sebagai menyiapkan petani milenial. Yuk, mari kita magamkan, Mas Farid. Oke, dimagamkan di mana? Di Jepang. Oh, oke, bagus itu Pak. Nah, monggo. Nanti kalau ada pemuda, ada pendaftaran bisa berperan di situ. Tapi tidak hanya itu juga. Petani milenial tadi Pak Lurah sudah mengingatkan saya. Yang penting sawah saya bapak-bapak kita. Nah, ini harus PR bagi kita. Karena pemuda memang Pak malu Pak di sawah itu. Nah, yang membuat kita tidak malu nanti dibuat sebuah konsep Pak. Jadi input dan output di pertanian itu harus memang kita buat konsep. Karena kalau memasarkan, saya kira pemuda masih nggak malu memasarkan pertanian dengan packaging dan sebagainya, sebenarnya tidak malu. Input jual beli pupuk saya kira nggak malu, teman-teman pemuda ya bertahap Pak. Nah, nanti walaupun pelaku di sawah masih bapak-bapak, penggarapnya masih bapak-bapak. Kemarin saya sama Pak Yus itu, kepala dinas, mau bertani porang. Nah ini 10 hektar di Bringo. Nah, itu saya lihat, waduh kok bapak-bapak semua ini Pak. Pemudanya nggak ada. Ya ada Pak, nanti tak carikan dulu Pak. Saya minta pemuda Pak, 5 aja nggak apa-apa. Alhamdulillah disiapkan 5 di situ pemuda. Jadi siap untuk bertanam porang Pak, Mas. Siap Mas. Nanti saya minta binaannya. Nah ini cukup lebih bapak-bapaknya yang datang di kalurahan Bringo itu bapak-bapak semuanya. Nah ini nggak mau saya membina bapak-bapak, maunya saya membina pemuda. Contohnya. Next, oke. Peran wisata ini teman-teman harus juga berperan di situ. Monggo masuk Pokdarwis di Kalurahan sini ada ya Pak Pokdarwis. Alhamdulillah pemberdayaan wisata lokal, komunitas lokal kita harus galakkan. Karena kemarin kita juga diskusi dengan Dinas Pariwisata di webinar kita kemarin bahwa jangan sampai wisata sumber daya alam kita dijual dengan investasi asing atau investasi luar Bantul. Oke, ada investasi, tapi juga harus perlu ada jangan terlalu menguasai, minimal 50-50 lah atau dan sebagainya. Nah, makanya dari itu kita harus menggalakkan pemberdayaan wisata lokal masing-masing, yaitu melibatkan kalurahan, melibatkan masyarakat dan semuanya. Kayak di Becici itu kan teman kita pemuda KNPI juga, Mas Gendi dan juga Mas Patono Bendo itu juga menggeliatkan pemberdayaan wisata lokal di situ. Ada
ada budaya, ada nilai budayanya, ada nilai seninya dan sebagainya. Itu monggo teman-teman harus berperan di situ. Saya juga berusaha masuk di Pokdarwis ini Pak Lurah, Pak Iqbal. Jadi untuk berperan di situ ada lembaga di situ, maka kita harus berperan di situ. Next, 2 menit. Peran budaya jelas. Kita sering ini Mas Teddy ini bagian dari kita seksi bidang budaya kita. Jadi setiap Selasa sastra ya Mas Teddy ya, kita selalu aktif untuk teman-teman untuk selalu mengimplementasikan seninya dengan sastra, dengan seninya, dengan pengalamannya yang luar biasa. Kita selalu event di situ untuk mengimplementasi pemuda kita di situ. Menjaga cagar alam, pemberdayaan wisata budaya seperti tadi, promosi budaya. Nah, ini yang harus kita gencarkan. Pemuda hadir di situ. Ini harusnya. Pemuda harus di situ karena Bantul itu kurang promosinya. Kita itu luar biasa loh potensinya. Kita adalah sebagai sejarah Mataram kuno, ya. Mataram ini kita kan bisa dijadikan sebagai salah satu cagar Mataram ya. Itu sejarahnya di Bantul, bagian dari potensi kita di situ. Next, peran pendidikan kita sebagai relawan juga harus walaupun formal jadi guru-guru formal non formal juga di swasta atau di Ma'arif atau di Muhammadiyah atau di manapun SDIT, itu semuanya monggo itu berperan di situ. Literasi juga tidak hanya buku, juga literasi digital juga sekarang sudah perlu kita galakan lagi. Gerakan medsos sehat anti hoax itu juga perlu kita galakan. Next, pilar kesehatan, pemuda harus sehat. Saya gagal ini sehat Pak. Ini saya 102 kilo. Saya gagal untuk menjadi tauladan menjadi pemuda sehat. Saya harus olahraga terus. Kemarin pandemi saya mana naik ya Mas Teddy ya. Nah ini pemuda harus sehat, itu harus. Narkoba, ini pemuda darurat narkoba, Bantul masih tinggi teman-teman semuanya. Ini di angka 109 di 2020, angka 109. Sekarang itu di bulan Juni aja sudah 20 berapa, kata ketua BNN. Itu saya kira prihatin ini PR kita. Dan remaja yang paling banyak umur 16 sampai 19 tahun banyak SMP yang SMA ini yang sabu-sabu dan narkoba ini harus PR kita semua. Pernikahan dini luar biasa teman-teman, Bantul ini juara loh. Ini Indonesia masa pandemi naik 30% Pak Iqbal. Pernikahan dini di Indonesia naik 30%. Offline online malah naik ya. Nah, cek di Bantul ternyata luar biasa. Bantul ada 2020 karena sudah pandemi itu 237. Nah, sekarang Juni udah 91. Wis melandai yang gue mah turun, betul? Jangan sampai naik. Ini kemarin tahu saya cek semuanya ini. Ini pernikahan dini nih Pak, waduh banget ini Mas, waduh kayak putih nah, COVID, monggo edukasi vaksin, edukasi prokes tetap ya, walaupun melandai karena kita mitigasi kita di BPPD bahwa siklus ketiga itu apakah muncul atau tidak, semoga tidak, tapi tanggap harus ada. Ambulan semua ada ya, NU ada, Muhammadiyah ada, di kalangan juga semua ada, monggo berperan di situ. Next, peran ekonomi jelas harus kita sebagai hadir social entrepreneur, tidak hanya entrepreneur tapi ada social entrepreneur yang melibatkan teman-teman kita di masyarakat kita. Petani muda tadi udah, taruna tani jadi udah, mari kita berperan di situ. Saya juga sudah mulai berperan di situ tadi untuk bersama-sama dinas pertanian. Next, alhamdulillah sudah selesai. Pemuda hebat penuh manfaat ya. Sebagai manusia adalah yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Tarek.
dalam memanfaatkan sang pemuda, mudah-mudahan kita bangkit untuk giat bekerja membangun negeri kita masing-masing. Selanjutnya sesi tanya jawab salah sejarah dari Dinas Ketua KNPI Bantul. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Furqon dari Kecamatan Jetis, Karang Taruna. Yang saya tanyakan mungkin mengarah ke Dinas Kebudayaan gitu. Di Bantul ini saya lihat banyak sekali cagar budaya seperti itu. Mungkin karena memang dari dulu sejarah dari Diponegoro melawan VOC sampai ke perang melawan Belanda, dan mungkin sebelumnya juga sudah banyak sekali sejarah-sejarah yang kemungkinan di Bantul ini salah satu konseptor bagaimana perang melawan penjajah di perang 1 Maret seperti itu. Yang saya tanyakan sampai saat ini apakah untuk cagar-cagar budaya di Bantul yang sudah mungkin atau belum ataupun sudah dikelola itu bagaimana kelanjutannya, mungkin seperti itu. Karena yang saya lihat itu banyak sekali ditemukan dari zaman Mataram sampai perang dunia kedua itu belum banyak yang dikelola, mungkin seperti itu. Apakah sudah ada pendataan sampai saat ini, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti kalau bisa, kalau masih ada itu minta bukunya, itu ada buku tentang cagar budaya. Jadi tindak lanjutnya sudah ditangani, sudah dibukukan dan sudah dibagikan sama sekolah-sekolah. Sekolah saya dapat 3 itu ya. Dari SMP 1 semua itu dapat 3. Mungkin sekolah-sekolah sudah dapat. Jadi ini sudah ditangani secara, terus juga ada ahlinya, Bu DRA Andi yang itu ahli CDA dari Bantul. Ini mungkin ada yang Pak, tadi nggak ditunjukkan masih apa? Tadi tidak ditunjukkan kepada siapanya itu, hanya dinasnya. Saya itu bukan saya dulu dari SMP 1 Sewon, waktu dari MSI Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Bantul. Saya diutus dari Dinas Kebudayaan Bantul untuk menjadi moderator. Karena sudah tahu banyak tentang Dinas Kebudayaan Bantul. Khususnya saluran mulai tadi yang saya tanyakan pertama kepada Pak Ilham. Ini gini Pak, di Kecamatan Bambang Wilwo sendiri kan banyak sejarahnya terkait dengan pabrik gula Gondang Nipuro. Itu gimana kiatnya untuk anak-anak sekarang biar tahu sejarahnya, pengenalan sejarah tentang Kecamatan Bambang Wilwo sendiri. Terus karena banyak juga di wilayah Mulyadadi itu ada situs-situs sejarah seperti Ki Ageng Paker. Terus di selatan desa saya itu ada desa Kraton, hanya 7 kata, tapi itu ada situs kerajaan dulu katanya Prabu Mangsahpati, tapi belum bisa terkorek sampai saat ini gitu. Terus untuk Mas yang dari KNPI, kami dari Karang Taruna Mulyadadi ada Taruna Taninya Mas. Terus gimana giatnya untuk kemajuan Taruna Tani kami ada Taruna Tani juga, ada perikanan juga dari Karang Taruna. Terus kebudayaan kami ada kerawitan, ketoprak, karena kami di Desa Budaya Mulyadadi. Dari saya sendiri, saya juga ada komunitas gerobak sapi yang setiap minggu pon itu ada di Yodok. Itu giatnya gimana untuk kemajuan Pokdarisnya, karena selama ini alhamdulillah sekarang untuk yang mensawai bajingannya itu sekarang yang muda-muda. Kami sering touring lewat depan sini untuk ke Prambanan, untuk ke Manisenggo. Itu tapi setelah pandemi kami tidak melakukan karena untuk menjaga protokol kesehatan.
Itu aja, maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ya memang kalau kita lihat itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah, baik itu Sistus maupun gedung-gedung lama yang memang belum terkelola dengan baik ya. Saya cermati, dan bagaimana untuk mengembangkan situs-situs tersebut supaya bisa dikenalkan gitu ya ke anak-anak, kemudian ke masyarakat dan sebagainya. Ini perlu beberapa strategi, Mas. Strategi yang pertama kita harus membuat dengan historical narration. Jadi narasi sejarahnya kita harus buat dulu, ya. Karena kalau kita lihat masyarakat Jawa itu banyak sekali apa yang dinamakan dengan oral history atau tradisi lisan. Ya, tradisi lisan itu yang terkadang masyarakat itu yang ilmiah itu sangat sulit untuk diajarkan kepada anak-anak didik kita atau untuk masyarakat. Setelah narasi kita buat, kemudian yang kedua adalah membuat konten-konten sejarah, historical content. Jadi konten sejarah ini menurut saya penting, apalagi di era milenial ini. Konten-konten sejarah atau sejarawan-sejarawan muda itu bisa dari berbagai kalangan. Siapapun bisa menulis sejarah asal itu sumber-sumbernya otentik. Kalau kita membaca konsep teorinya dari Pak Kunto Wijoyo, ya. Ketika konten-konten itu, tulisan-tulisan itu memang berdasar pada sumber-sumber sejarah. Ya, dan di era milenial ini konten-konten sejarah dalam bentuk-bentuk virtual itu sangat penting menurut saya untuk memperkenalkan sebuah lingkungan yang ada situs sejarahnya, peningasannya, supaya segera viral. Bahasanya mungkin viral ya. Ini butuh tenaga-tenaga pemuda bagaimana memviralkan lokasi-lokasi tersebut, sehingga orang-orang luar itu bisa berdatangan, bisa melihat situs itu ya, seperti itu. Dan ini juga nanti dalam rangka memperkenalkan wisata budaya atau wisata sejarah yang ada di desa itu, sehingga orang-orang luar desa atau luar kabupaten itu kalau mau ke Jogja tidak hanya muter-muter di Malioboro atau di Candi Prambanan atau candi-candi yang besar saja, tapi bisa mereka masuk ke desa-desa tadi, wisata tadi. Ketika ini sudah viral, sudah dibentuk, divirtualkan, ini akan nanti akan bisa menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat senang, masyarakat tertarik untuk belajar di situ, di pabrik gula dan sebagainya. Syukur nanti ada pengembangan pabrik gula yang lebih bagus lagi dan sebagainya. Nah, jadi narasi dan konten ini yang kedua. Dan sedikit tadi saya menambahkan, saya senang sekali ada taruna taruna tani ya. Ini sangat bagus, ini dikembangkan, ini harus di copy paste di taruna yang lain ya Mas KLB, ini di copy paste sistemnya dan sebagainya. Dan saya sendiri yang dari segi pendidikan menurut saya ini harus diajarkan tidak hanya di kalangan remaja tapi harus TK PAUD lewat pendidikan. Ini namanya proses pendidikan itu sejak TK diajarkan bagaimana menanam, menandur dan sebenarnya dikenalkan dengan alam. Pendidikan itu jangan dijauhkan dengan lingkungan sekitar. Nah, selama ini kalau kita pakai konsepnya kayak jadi wantau ya, dengan lingkungan sekitar baik dan sebagainya. Selama ini saya melihat ada namanya loss ya, ada namanya miss ya, ada miss proses pembelajaran, sehingga terpaku bahwa pendidikannya di kelas, ruang-ruang virtual bahkan ini, sehingga anak nggak tahu apa-apa, nggak tahu mana itu sawah, nggak tahu kebun, nggak tahu dan sebagainya ya, tahunya HP saja dan sebagainya. Harus kita apa? Ini saya harus kenceng, ini harus dimulai dari PAUD TK. Mungkin yang dari KNPI nanti bisa memberikan masukan ke dinas pendidikan bahwa di PAUD atau di TK itu mulai diajarkan mengenal lingkungan, ajak ke sawah, ajak dengan dari situ nanti anak seneng, oh rupanya sangat menyenangkan menjadi petani, ajak beternak, ada ikan, lele dan sebagainya. Itu akan mendekatkan kita cinta dengan lingkungan sekitar. Bagian dari proses pembelajaran. Kalau sudah SMA sudah kasar, tidak bisa dipaksa, sudah kasar. Percuma kalau wis kasar, wis gede kasar, malas jadi petani, nanti tidak ada yang meneruskan. Ya dari bawah. Mungkin itu dari saya, dari Mas Walid, silakan.
terima kasih Mas Yudi, ini cukup bagus. Saya kira sudah menjadi contoh yang baik di Mulyo tadi. Taninya mungkin nanti saya juga bisa coba saya observasi untuk kita soundingkan ke teman-teman pemuda yang lain, karena saya masih butuh literasi dari pemuda petani, khususnya yang pemuda. Ini cukup bagus informasinya, dan tadi saya bilang komunitas positif. Nah, itu tadi Mas Yudi juga sudah menyelenggarakan, mengumpulkan sewu bajingan-bajingan se-kabupaten. Nah, kemarin kita sudah kontenkan di KMP juga Pak, pas terakhir ya Mas tadi ya, 3 kali. Nomor 3 dari akhir. Nah, itu kemarin kita sempat viralkan, itu bagus untuk sebagai konten, untuk promosi sebagai wisata kita. Nah, ini kemarin Kepala Dinas Pak Wintarto juga sudah bisa merespon dari budaya-budaya dan juga komunitas di lokal ini perlu kita galakan, gimana caranya bisa mendatangkan wisatawan. Ini yang PR kita, mendatangkan wisatawan. Sing delok nying jodoh, ngumpul ning jodoh, sing delok wong jodoh, yo masih belum kita kembangkan lagi. Saya sing teko nang ngono yo wong Semarang, wong Purworejo dan sebagainya. Nah, ini PR kita bersama. Nanti Dinas Pariwisata juga kemarin juga berpikir seperti merti dusun. Di setiap dusun itu bagus sekali, keren-keren gitu loh tradisionalnya. Tapi kalau tidak dikemas dengan baik, ya hanya itu aja. Yang menikmati ya dusun itu aja. Umumnya dipercaya dusun Karanggayan ya cuma dusun Karanggayan aja. Gimana caranya yang hadir di situ orang lain, turis-turis itu Jogja ke Bantul untuk melihat merti dusun itu. Itulah itu yang paling penting sebagai informasi kita, media kita untuk mempromosikan budaya. Makasih Mas Yudi informasinya. Saya kira untuk teman-teman Karangtaruna yang lain, saya kira juga pasti ada kreativitas-kreativitasnya. Monggo bisa digalakan lagi komunitas positif itu tadi, gimana bisa berperan di situ. Terima kasih. Terima keduanya. Ini saya nambah dari Dinas Budaya Bantul, bahwa Dinas Budaya Bantul itu secara berkeliling mengadakan sarana sejarah. Mungkin Bangkal belum. Dulu pernah di Selarong atau di Bawasari, kemudian di Bantul pernah, sini juga pernah ya. Itu sudah keliling, ada targetnya nanti. Mungkin sasarannya nanti atau tahun yang akan datang. Terima kasih. Lanjutnya. Perkenalkan, saya Anton dari Karangtaruna, Kecamatan Kapanewon, Purwodadi. Kebetulan kami tinggal di pelosok Bantul, paling timur dan selatan. Nah, yang saya tanyakan adalah tadi saya tertarik terkait dengan artikel atau narasi tadi, bahwasanya mungkin dari akademisi atau dari Dinas Kebudayaan bisa memfasilitasi kami di setiap wilayah untuk pembuatan narasi tersebut, karena kan narasi ini sangat, kalau tidak diganti dari sekarang itu akan lama-kelamaan akan hilang, karena yang namanya berita lisan itu lama-kelamaan akan pudar terus. Itu terkait dengan narasi. Terus yang satu lagi terkait dengan Taruna Tani tadi, saya tertarik sekali dengan apa istilahnya petani muda milenial tadi. Saya istilahnya inginlah ikut belajar di Taruna Tani itu, karena kan istilahnya kami juga pemain Taruna Tani. Dulu kami di Taruna Tani itu sejak tahun 2017, dan kita sudah beberapa kali sounding ke Dinas Pertanian Kabupaten Bantul terkait dengan petani muda milenial. Dan pada waktu beberapa tahun yang lalu kita sempat diajukan, dan tahun kemarin alhamdulillah kita diapresiasi bahwasanya tahun ini kok kemarin katanya ada pembentukan Taruna Tani Kabupaten Bantul. Itu saya sangat senang sekali. Bahwasanya asosiasi ini akan segera terwujud dulu terkait dengan akan adanya petani muda milenial
Dan terkait dengan taruh tani yang kita kembangkan di wilayah desa Sidoarjo sendiri, bahasanya kita menurut ada dua pepatah yang sangat mengenal di kami yang kita jadikan semboyan. Bahasanya semboyan dari teman saya itu adalah jadi petani jaga tradisi. Maksudnya adalah ketika kita jadi petani adalah kita menjaga untuk kita bisa makan, itu pasti. Terus ada lagi semboyan dari pepatah orang tua dulu adalah yang sangat menginspirasi kami untuk membentuk petani muda milenial adalah nguri-nguri bumi sing mati. Bahasanya kita adalah mau gimana pun kita hidup itu di atas bumi. Ketika bumi itu tidak kita rawat dengan baik, maka kita akan entah besok kita mau ngapain, kita nggak tahu. Nah itu terkait dengan mungkin sekedar sharing informasi, bahasanya terkait dengan Taruna Tani kita mengembangkan dengan yang disebut juga AETP, Agro Edu Ekoteknopark Tourism, yang ini sudah sampai Jepang. Terima kasih. Kontennya, ya, konten ini saya kemarin juga sudah ada dilombakan juga ya, narasi secara lokal. Dan saya ikut juri juga ya, dibantu itu memang banyak situs-situs yang beberapa sudah dinarasikan, namun beberapa sudah ada yang belum. Nanti itu butuh kerjasama bersama-sama itu, Mas. Kalau tempatnya tadi itu tadi di mana ini, kelurahan mana Mas tadi? Nah, Sriharjo itu kalau belum diangkat ya nanti kita bisa diskusikan bersama dengan Dinas Kebudayaan, mungkin dengan teman-teman MSI Pak ya, dan lain-lain. Mungkin kalau memang di Sriharjo itu belum diangkat, kita bisa menjadi sangat penting untuk mengembangkan wawasan pengetahuan. Ada kata lain ya harus kita lewat virtual supaya situs-situs atau cagar budaya di daerah desa itu bisa dikenal ya. Tanpa itu kita akan susah, apalagi era-era sekarang ya. Ya, untuk bisa membuat teater itu ya kita harus tahu narasinya dulu seperti apa, nanti kita diskusikan bersama ya, nanti mungkin beserta tim ahli, sejarawan dan lain-lain itu nanti bisa membuat narasi tersebut itu, Mas ya. Itu kalau dari saya seperti itu, hubungan bersama ya, masyarakat, tim ahli maupun pemerintah ya, termasuk pemerintah desa ya. Supaya bagaimana untuk mengembangkan tadi cagar budaya, kemudian wisata budaya dan wisata sejarah. Ini yang harus kita lakukan ke depan, harusnya seperti itu, sehingga desa-desa itu punya ciri khas tertentu ya, baik budayanya, ekonominya, produksi pangannya, dan menjadi andalan seperti itu. Ya, syukur nanti kalau bisa menjadi wisata sejarah, menjadi andalan, ya itu bisa menjadi pemasukan dari masyarakat itu. Kalau banyak yang datang ke situ, kita bisa merekayasa tempatnya bisa lebih bersejarah dan nyaman, parkirnya luas, kemudian buatkan gapura yang bagus, viralkan, pasti banyak yang ke situ. Nanti ada yang jualan dan sebagainya, itu kan bisa mendatangkan ekonomi ya bagi masyarakat sekitar. Kalau sudah besar nanti bisa dimasukkan karcis dan lain-lain. Nah itu nanti efek domino menjadi wisata sejarah, jadi wisata budaya di desa. Saya kira itu Mas ya dari saya. Monggo Mas Farid kalau mau menambahkan. Saya kira udah terjawab komplit dari Pak Iqbal. Saya kira butuh kolaborasi semuanya, Mas Anton ini Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Kepariwisata, dan juga semuanya harus, semua OPD ini memang harus holistik bareng-bareng untuk kita memajukan
memajukan kebudayaan kita dan juga pemuda kita juga. Tadi luar biasa udah unsur kebudayaan bisa menjadi suplemen pendukung dari bertani. Nah ini kan cukup menarik juga. Ini cukup kita harus mantapkan lagi di sini. Terima kasih Mas Anton informasinya juga. Nanti bisa saling komunikasi antar pemuda di Kapanewon, potensi-potensi kita. Mari kita jenengan mulai kemarin kan Dinas Kebudayaan juga sudah melombakan vlog dan melombakan konten itu, narasi-narasi itu. Alhamdulillah itu bagian dari pemerintah Dinas Kebudayaan untuk mengpopularisasi teman-teman semuanya. Karena itu SMP, SMA juga tadi Pak. Mulai itu kuramin gawe TikTok dengan rasa yang kekinian, tapi juga kebudayaan kita TikTokkan gitu. Nah itu saya kira cukup keren juga itu. Kemarin alhamdulillah saya juga dapat share dari kebudayaan. Wah ini prospek yang bagus, ada lomba-lomba seni dan hadiahnya juga cukup lumayan. Nah ini pedulian dari kebudayaan cukup bagus. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Beri aplaus semuanya. Ya ini dari Dinas Kebudayaan memang sudah membuat narasi ya. Kemarin itu di dusun Sabdo Gadi ada penelitian yang ditulis. Mungkin sudah jadi kemudian atau belum karena baru tahap penelitian. Mungkin nanti lain anggaran, mungkin lain lagi di dusun mana diadakan ya penulisan sejarah lokal. Mungkin ada lagi satu lagi, ada yang lainnya? Ya silakan Mbak. Ini satu lagi ya. Silakan. Nama saya Suryani, saya perwakilan dari Karena Kapanewon mengucapkan sekedar sharing informasi dan juga diskusi ini Pak, tidak melulu sebuah pertanyaan untuk kedua pembicara, bahwasannya di pemuda, khususnya di pemuda Bantul itu sudah banyak sekali mereka bergerak di berbagai sektor bidang. Yang tadi sudah disebutkan ada penyandang disabilitas, saya yakin semua teman-teman banyak juga yang sudah mulai bergerak di bidang itu. Kemudian di bidang pertanian tadi sudah dijelaskan banyak, kemudian ada lagi dimitigasi, sudah terbukti di pandemi ini bahwasanya pemuda juga mulai berperan. Nah, pada era sekarang ini sudah semangat-semangatnya pemuda bergerak di berbagai sektor bidang. Nah, bagaimana dari pemerintah nanti sebagai ujung tombak pemerintahan itu bisa turun, dikaji lagi dari bawah, karena saya yakin data di bawah dan data di kabupaten ataupun di pusat itu tidak sama. Selama ini persoalan di kabupaten kita adalah soal data. Jadi bahwa bisa untuk lebih turun ke wilayah, kita bersinergi bersama, kita kaji bareng-bareng apa sih yang sudah dilakukan pemuda khususnya di wilayah lokal, di Kalurahan, di Kapanewon, itu mereka sudah bergerak masing-masing, hanya tinggal bagaimana perhatian dari pemerintah kepada mereka. Kemudian juga dari Dinas Kebudayaan, ada Dinas Pertanian, itu juga tidak bisa saling terpisah-pisah Pak. Jadi kita bergerak misal di lingkungan, kita penanaman pohon-pohon lokal, pohon-pohon bersejarah itu juga nanti kaitannya dengan Dinas Kebudayaan. Jadi sinergi antar dinas itu juga penting, karena selama ini ketika kita audiensi masing-masing itu pandangannya sudah berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan, kemudian tidak bisa, susah untuk bersinergi juga itu. Kemudian terkait dengan literasi, saya tertarik sekali beberapa minggu yang lalu saya sempat WA dengan Dinas Kebudayaan bahwasanya di daerah saya, khususnya di Bendungan Mantuk, Batu Retno, itu ada beberapa peninggalan situs bersejarah, situs purbakala yang selama ini kita berpikir di wilayah itu kurang literasinya.
sejarahnya dulu bagaimana, lengkapnya seperti apa kita belum tahu. Padahal saat ini kita sedang semangatnya untuk membuat literasi kebudayaan ya, khususnya dari makanan tradisional, kemudian dari situs, bahkan bangunan itu sudah mulai kita jaga semua. Mungkin itu saja sih dari saya. Sudah banyak sekali peran pemuda pada era saat ini. Mari kita bersinergi bersama. Di Bantul monggo jenengan sudah berperan dan teman-teman alhamdulillah itu bagi pemerintah Bantul saya pun Anda berperan, Anda ada di situ untuk bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan di Bantul. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berhubung waktu sudah selesai, marilah saya siang pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih. Saya yang membawakan acara pada siang hari ini pada ada kesalahan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bantul monggo jenengan sudah berperan dan teman-teman alhamdulillah itu bagi pemerintah Bantul saya pun Anda berperan, Anda ada di situ untuk bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan di Bantul. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Berhubung waktu sudah selesai, marilah saya siang pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih. Saya yang membawakan acara pada siang hari ini pada
ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bantul. Monggo jenengan sudah berperan dan teman-teman alhamdulillah itu bagi pembantu saya. Pun Anda berperan, Anda ada di situ untuk bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan di Bantul. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk masyarakat. Terima kasih. Berhubung waktu sudah selesai, marilah secara siang pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih. Saya yang membawakan acara pada siang hari ini pada ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.